Hai guys, welcome back to my channel. Kali ini aku mau sharing pernah diungkapin sama orang dan orang tuh hanya kayak menikmatin aja gitu dan mempraktekin karena ilmu ini tuh rahasia banget gitu. Nah, aku mau kenalin satu buku yang aku pakai untuk praktek loa. Jadi pada saat pertama kali aku kenal loa dan kenal solawat untuk memanifestasikan keinginan dan mimpi. Nah, setelah itu aku belajar pakai buku ini, The Secret. The Secret ini sebenarnya memang bukan buku orang Islam ya, tapi ini isinya sangat bagus banget gitu tentang manifestasi mimpi, keinginan. Nah, jadi sebenarnya kita itu bisa menarik apapun yang kita inginkan dalam hidup kita. Kayak kita pengen sukses, pengen jadi orang kaya, pengen jadi cewek yang selalu cantik gitu kan, pengen terlihat seperti apa. Nah, sebenarnya kita tuh bisa, sangat bisa. Tapi yang membuat kita itu susah atau lama menggapai apa yang kita inginkan itu dikarenakan oleh apa yang kita pikirkan dan alam bawah sadar kita sendiri. Alam bawah sadar ini sebenarnya terbentuk dari proses kalian dari kecil sampai kalian sebesar ini. Misalkan kalian itu udah berumur 20 tahun, jadi proses itu udah 20 tahun nih. Alam bawah sadar kalian dicekoki oleh kalimat-kalimat yang ada, yang pernah kalian dengar dari lingkungan sekitar kalian, dari orang tua, teman-teman. Nah, begini ya. Kalian bayangin aja, kalian udah sekitar umur kalian misalnya 15 tahun atau 20 tahun sekarang. Kalian bayangkan saja, kalian sudah 20 tahun mendengar kalimat, misal ya, orang tua kalian bilang bahwa kalian itu nggak mungkin misalkan kalian itu nggak mungkin kaya, misalkan orang tua kalian atau orang terdekat kalian bilang bahwa uang itu ya sumber dari kesusahan, misalkan sumber dari hal yang buruk misalkan. Jadi kita itu bilang bahwa ya nggak mungkin lah, kita kan memang lahir dari keluarga yang kayak gini, ya nggak mungkin lah. Nah, kata-kata seperti itu yang terus menerus kalian dengar dan terus menerus kalian masukkan ke dalam alam bawah sadar kalian, itu seperti afirmasi. Jadi lama kelamaan ya kalian bilang, kalian akan mulai merasakan kayak ya udah mungkin ya memang seperti ini keadaannya, padahal tidak seperti itu. Konsep alam semesta itu, apa yang kamu afirmasi terus-menerus, apapun yang kamu katakan terus-menerus, itu yang akan masuk ke dalam kehidupan kamu. Misal, setiap hari kamu bilang, aku cantik, aku berharga, aku baik, aku pantas mendapatkan apa yang aku inginkan. Terus kalian bilang juga kayak gini, aku berkelimpahan, aku kaya, aku punya banyak harta, misalkan ya, aku punya rumah, aku punya keluarga yang sangat menyayangiku. Walaupun pada realitinya, pada kenyataannya tidak seperti itu. Gitu. Walaupun pada kenyataannya keadaan yang sedang kamu alami sekarang itu tidak seperti apa yang kamu katakan, tapi terus-meneruslah mengafirmasi kata-kata tersebut sampai kamu di titik benar-benar berada di realita seperti yang kamu afirmasi setiap hari itu. Seperti itu. Bayangkan kalau kamu 20 tahun mendapatkan afirmasi dari lingkungan sekitar kamu, dari orang tua, dari teman-teman tentang ya kita ini memang miskin, kita ini seperti ini, dan akhirnya kamu benar-benar miskin misalnya. Kamu benar-benar kesulitan dalam mencari pekerjaan, dalam menghasilkan uang, begitu. Nah, bayangkan saat kamu terus mengafirmasi diri kamu selama setahun, 2 tahun, 3 tahun dengan kalimat-kalimat positif, kalian perhatikan deh, apa perubahan apa yang terjadi dalam hidup kamu. Dulu aku suka menyalahkan keadaan, aku suka bilang ke dalam diriku bahwa ya memang aku pantas untuk diinjak-injak, aku pantas untuk disakiti oleh pasanganku karena aku merasa bahwa aku tidak berharga pada saat itu. Ya karena aku berada di hubungan yang toksik, pasanganku toksik, yang setiap hari mencokoki kalimat-kalimat yang seperti kamu jelek, jalan kamu kayak aneh, misalkan cara berjalan aku tuh aneh gitu, kayak bebek, dibilangin setiap hari, cara jalannya kayak bebek, terus gaya jilbabnya kayak orang umur 50 tahun. Sering setiap hari dibilang kayak gitu, dan akhirnya kita benar-benar kayak ya udah mungkin memang aku seperti ini. Kita akhirnya benar-benar merasa bahwa kita tidak berharga gitu. Nah, makanya kembali lagi ke buku ini, buku Secret ini,
Dia mengatakan tentang sebuah rahasia untuk memanifest impian kita. Jadi kalau kamu pengen, misal ya, pengen sesuatu, pengen beli sesuatu gitu kan, kamu tinggal bikin, kan banyak banget strategi dari law of attraction ya, ada scripting, ada kemudian setiap hari afirmasi gitu, dan banyak lagi teknik-teknik loh. Kamu pakai cara itu. Nah, kalau aku pakai cara scripting, aku tulis di buku jurnal aku tulis, terima kasih ya Allah. Jangan lupa kalau scripting diawali dengan kalimat bersyukur dan diakhiri dengan kalimat bersyukur. Terima kasih ya Allah. Akhirnya aku membeli, misalkan, akhirnya aku membeli tanah seluas berapa kali berapa. Aku senang sekali dan aku sangat bersyukur akhirnya aku bisa membeli itu. Terima kasih, dan terima kasih. Kemudian, setelah kalian scripting, kalian afirmasi setiap hari, kalian lupakan cara. Gimana caranya? Lupakan realita yang sedang terjadi sekarang. Kemudian, gimana ya caranya supaya aku mendapatkannya? Kemudian, nggak usah dipikir gimana caranya, karena menurut buku The Secret ini, menurut Mike Doi ini ada tulisannya, nah, cara adalah urusan semesta. Kalau kita Islam, gimana cara untuk mendapatkan itu adalah urusan Allah, gitu kan. Kita nggak usah bertanya gimana caranya, karena cara adalah urusan semesta. Semesta selalu tahu cara tersingkat, tercepat, dan terharmonis di antara Anda dan impian Anda. Itu menurut buku The Secret ini, dia bilang kayak gitu. Jadi kita nggak usah mikir gimana caranya ya. Sedangkan keadaanku sekarang lagi nggak punya uang. Gimana caranya ya aku bisa membeli sesuatu yang sangat aku inginkan ini. Sedangkan posisi sekarang aku nggak punya kerjaan, misal ya, gitu. Kita nggak usah pikirkan caranya. Kita cukup menjalani hari-hari kita dengan bersyukur dan terus melakukan sesuatu dengan semaksimal mungkin. Misal saat ini kamu adalah karyawan honorer atau pekerja buruh atau seorang guru honorer, atau misalkan kamu sedang bekerja di perusahaan dengan gaji kecil, tetaplah bekerja dengan maksimal. Apa yang bisa kamu bekerja, kamu lakukanlah dengan maksimal. Itulah yang disebut dengan mindfulness. Jadi kita tuh benar-benar hidup saat ini, mengerjakan apa yang kita bisa kerjakan saat ini dengan maksimal, kemudian bisa membantu siapapun, orang-orang terdekat kita yang bisa kita bantu. Lalu soal mimpi yang kita inginkan, kita lepaskan aja sama semesta gitu. Biarkan semesta yang mengabulkannya, cepat atau lambat. Sedangkan kita saat ini yang mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan dengan semaksimal mungkin. Dan jangan lupa sholawat. Sholawat itu sangat mempercepat mimpi dan manifestasi keinginan kita. Aku sudah membuktikan dan percaya bahwa sholawat itu sangat powerful, bisa mempercepat apa yang kita inginkan. Jadi aku setiap hari, misalkan ya, dari rumah ke kantor, aku sholawat. Daripada otak aku kosong, overthinking, mikirin apa, berisik gitu di kepala, mending sholawat. Sholawatnya itu kayak sholawat kayak gini aja sih, singkat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau mau lebih singkatnya lagi, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Udah kayak gitu aja. Nah, buat teman-teman yang merasa ini video bermanfaat, silakan klik like, comment, and subscribe. Makasih udah nonton video aku. Kita akan ketemu kembali di video berikutnya tentang hal-hal yang bermanfaat lainnya. Bye-bye!